Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, al-asatidzah wal ustazat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbagai macam ibadah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua taat, semua amal ibadah kita yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta seluruh para sahabat yang mulia. Hadirin wal hadirat, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita kembali akan melanjutkan kajian kita atau pembahasan dari kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'amatil Ummah, pelajaran-pelajaran yang penting untuk kaum muslimin, yang mana pada kesempatan malam hari ini insyaallah bismillah kita akan membahas atau mengambil pelajaran dari surah Al-Kafirun. Ini salah satu dari surah-surah yang dianjurkan untuk dipelajari, khususnya untuk orang-orang yang baru memulai ingin mendalami agama yang mulia ini. Ya, sebagaimana yang sudah kita pernah sebutkan di awal daripada kajian kita, bahwa ya kitab ini peruntukannya sebenarnya untuk dasar pemahaman, dasar ilmu bagi yang mau mendalami dinul Islam. Jadi bukan kelas untuk orang-orang yang sudah banyak mempelajari sebenarnya, sekalipun tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang disebutkan oleh beliau di sini, penulis rahimahullah, termasuk hal-hal yang baru yang kita temukan. Mungkin kita Islam sudah sejak lahir, bapak dan ibu kita Islam, atau di antara kita mungkin ada yang baru masuk Islam. Namun dari perkara-perkara yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, bisa jadi ini adalah perkara yang tergolong baru untuk kita semua, baik dari sisi ilmu maupun amalan.
Maka ya kitab ini Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah ya termasuk kitab yang sangat cocok untuk diberikan perhatian kepadanya oleh setiap kita kaum muslimin. Bagi yang telah mempelajari sama seperti apa yang disebutkan oleh beliau, maka ini bentuknya adalah sebagai bentuk tikrar, dan di dalam pengulangan terdapat quwwah ya. Di dalam pengulangan itu terdapat hal yang menjadikan apa yang kita miliki semakin kuat dan tidak ada masalah. Apalagi jika memang ternyata perkara yang disebutkan di dalam kitab ini adalah perkara yang baru ya, perkara yang tidak diketahui sebelumnya oleh kita, maka ini menjadi ilmu yang tentunya sangat berarti bagi kita semua sebagai orang muslim. Dari surah-surah pendek yang dianjurkan diantaranya terdapat surah Al-Kafirun ya, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ini termasuk surah yang sering dibaca dan mudah untuk dihafalkan karena hanya terdiri dari sekitar 6 ayat saja. Mulai dari anak-anak ya sampai orang dewasa tentunya familiar dengan surah ini. Maka ini juga termasuk surah yang dianjurkan untuk pertama kali dibaca bagi orang-orang yang baru ingin mempelajari agama yang mulia yang Islam ini, supaya sering dibawa dalam sholatnya. Dan surah Al-Kafirun ini sekalipun singkat ternyata memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat besar di dalam Islam dan bagi keimanan seorang mukmin, keimanan seorang muslim. Ya, kita baca surah ini, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang, katakanlah itu kepada Nabi Muhammad SAW, wahai orang-orang atau sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian tidaklah menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang telah kalian sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidaklah kalian menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. 6 ayat yang terdapat dalam surah Al-Kafirun ini. Ya, surah ini adalah surah Makkiyah, ya, tergolong surah periode Mekah. Surah ini memiliki sababun nuzul. Ya, surah ini memiliki sababun an-nuzul. Apa itu sababun nuzul? Sababun nuzul itu sebab turunnya. Kalau hadis disebut dengan sababul wurud, kalau ayat atau Al-Quran dikenal dengan istilah sababu an-nuzul, sebab diturunkannya ayat tersebut atau surah tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dari jalur Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya ada beberapa orang dari petingginya orang-orang musyrik, orang-orang kafir jahiliyah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan untuk berdamai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah beberapa tawaran tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaran untuk meninggalkan dakwah Islam tidak diterima oleh Nabi SAW, Nabi tetap
tegas untuk berada di atas dakwah at-tauhid, mengajak manusia kepada tauhid. Maka ujungnya ya mereka itu kemudian mengajak Nabi SAW. Ya mereka mengatakan, ya Muhammad, halumma, ya katanya kenapa tidak ya kita, ya kami menyembah Tuhanmu dan kemudian engkau menyembah Tuhan kami. Ya katanya kenapa tidak kami menyembah Tuhanmu kemudian nanti gantian engkau menyembah Tuhan kami, sesembahan kami. Ya. Alasannya kenapa? Katanya supaya kalau sekiranya ada kebaikan dari agama yang kau yakini dengan kami menyembah Tuhanmu, ya maka kami sudah mengambil bagian kami di situ. Dan kalau ternyata apa yang ada di agama kami itu lebih benar dari apa yang ada padamu, maka engkau juga berarti sudah mengambil bagianmu dari agama kami. Ini yang disebutkan dari riwayat Abdullah bin Abbas ya, tentang tawaran orang-orang musyrik yang kemudian ya, Nabi SAW tidak menjawab dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ayat ini turun dengan bentuk kul. Bentuknya kul, dan rata-rata ayat-ayat terkait masalah penegasan tentang akidah seorang muslim itu dibentuk seperti bentuk perintah. Apakah itu kul atau kulu, bentuknya diperintahkan, yang menunjukkan bahwasannya itu adalah talqin dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditegaskan, qul ya ahlal kitab. Bentuknya seperti itu, qul ya. Nah, surah Al-Kafirun ini termasuk salah satu dari surah yang menegaskan tentang akidah seorang mukmin, yang menegaskan tentang akidah seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan dari sahabat ya, Farwah ibnu Naufal ya radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahwasanya pernah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu mengatakan apa? Ausini, berikan aku wasiat. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Iqra inda manamika, bacalah ketika engkau akan tidur apa? Qul ya ayyuhal kafirun, thumma nun ala khatimatiha. Kemudian tidurlah di atas penutup itu. Maksudnya ditutupi kehidupanmu itu dengan surah ini. Kenapa? Fa innaha bara'atun minasyirk. Ya. Fa innaha bara'atun minasyirk. Karena surah ini, surah Al-Kafirun ini merupakan bara'ah, pernyataan sikap berlepas dirinya seorang hamba dari kesyirikan wa ahlihi, dan juga orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwasanya surah ini adalah surah bara'atu minasyirki. Dan di riwayat yang lainnya disebutkan
bahwasanya surah Al-Kafirun dan juga suratul Ikhlas kedua-duanya digabungkan menjadi suratul Ikhlas, dinamakan suratul Ikhlas. Jadi surah Al-Kafirun itu suratul Ikhlas, dan surah Qul Huwallahu Ahad juga suratul Ikhlas, di antara nama lain surah Al-Kafirun. Kenapa? Suratul Ikhlas yakni suratul tauhid, karena tauhid itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah rukun an-nafyu. Rukun nafi ini adalah rukun yang menyatakan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang kita akui. Kemudian setelah itu kita memberikan sesembahan yang kita akui sebagai sesembahan itu hanya satu, yaitu illallah. Makanya ketika kita mengikrarkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad, maka ini mengumpulkan dua hal, tauhid wa bara'atu minasyirki wa ahli. Masuk di dalamnya la ilaha illallah, rukun nafi dan rukun itsbat. Ya, makanya surah ini, ya, surah Qul ya ayyuhal kafirun, ini selalu atau di beberapa tempat dianjurkan untuk dibaca secara bergandengan, seperti saat sholat sunnah fajar. Ketika kita datang subuh hari mau sholat fajar, 2 rakaat sebelum fajar itu disunnahkan untuk membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Bentuk pernyataan seorang muslim tentang ketauhidan dia, keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas dirinya dari bentuk-bentuk kesyirikan dan juga kekufuran, dan memberikan persaksian bahwasanya dia hanya mengangkat dan menjadikan sesembahannya itu Allah semata. Selain selain 2 rakaat sebelum salat fajar, begitu juga dengan salat sunnah maghrib, ba'diyah maghrib, dianjurkan untuk membaca di rakaat yang pertama Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Begitu juga dengan salat witir, 2 rakaat witir yang terakhir dianjurkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Begitu juga dengan 2 rakaat tawaf. Ketika seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan haji ataupun umrah, lalu dia melaksanakan tawaf bil bait di Ka'bah. Setelah dia melaksanakan tawaf, ya, 7 kali putaran, setelah itu dia kemudian mengambil tempat di belakang dari makam Ibrahim, dan di situ dia melaksanakan salat 2 rakaat. Rakaat yang pertama dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang kedua disunahkan dia membaca Qul huwallahu ahad. Ya. Dia membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua dia membaca Qul huwallahu ahad. Nah, surah ini, ya, Qul ya ayyuhal kafirun, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, adalah surah yang isinya adalah berlepas dirinya, pernyataan berlepas dirinya seorang hamba dari kesyirikan dan juga bentuk kekufuran serta pendukungnya. Ya, kesyirikan, kekufuran dan seluruh pendukungnya. Karena keimanan dan ketauhidan seseorang hamba itu tidak akan sah dan juga tidak akan sempurna hanya dengan sisi menyembah Allah. Makanya orang yang mengatakan saya menyembah Allah, pada saat itu belum sah sampai dia berlepas diri daripada kesyirikan dan juga pendukung kesyirikannya. Dan ini merupakan perkara yang wajib
untuk dilakukan seorang mukmin. Maka tidak ada seorang mukmin yang dia mengatakan saya ini bertauhid hanya dengan sisi mengibadahi Allah, tapi masih berbuat kesyirikan. Makanya orang-orang yang masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ayat ini, semua orang yang dikategorikan syirik, masuk kategori orang-orang kafir. Apakah penyebabnya karena kesyirikan itu sendiri, atau penyebabnya karena bentuk kekufuran yang membuat dia keluar daripada Islam? Makanya yang dikatakan dalam ayat ini bukan qul ya ayyuhal musyrikun, tapi qul ya ayyuhal kafirun. Karena khitabnya atau yang dituju daripada ayat ini mencakup semua bentuk kekufuran, baik kekufuran karena kesyirikan maupun jenis kekufuran yang lainnya. Orang-orang yang menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir pada zaman jahiliyah itu bukan hanya satu jenisnya, bukan hanya tipikal Abu Jahal dan Abu Lahab saja, bukan hanya jenisnya yang mengangkat Tuhan dari jenis-jenis patung, pohon, bukan. Orang-orang jahiliyah itu memiliki agama yang banyak jenisnya. Ada yang mengangkat bebatuan menjadi Tuhannya, menjadi yang dia sembah. Ada yang mengangkat pepohonan menjadi Tuhan yang dia sembah. Ada yang mengangkat bangunan yang dia jadikan sesembahan. Ada yang mengangkat malaikat menjadi sesembahannya. Ada yang mengangkat manusia menjadi sesembahannya. Semua agama selain Islam sudah ada di zaman itu, dengan berbagai macam jenis Tuhan yang mereka angkat. Karena yang dikatakan Tuhan itu semua yang diberikan kepadanya ibadah, maka itu sara ma'budan wa ilahan. Apa saja yang diberikan kepadanya ibadah, maka itu langsung mengubah sesuatu itu menjadi Tuhan. HP, kalau ada yang memberikan unsur ibadah kepada HP ini, maka dia menjadi ilah, ma'bud. Makanya ilah itu yang disembah itu nama untuk semua yang diberikan kepadanya ibadah. Tidak mesti itu patung. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya yang disebut dengan berhala itu adalah harus wujudnya patung, maka itu keliru. Makanya definisi yang disebutkan itu sarful ibadah li ghairillahi syirkun. Yang disebut dengan syirik itu memalingkan semua jenis ibadah kepada selain Allah, itu dikategorikan syirik. Apakah pada saat itu dia menyembah Allah juga dan menyembah selain Allah, atau dia sama sekali mengganti, tidak menyembah Allah dan dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah? Makanya jenis-jenis ini yang harus dipahami perbedaannya oleh kaum muslimin. Yang tidak sedikit orang yang tidak bisa memahami perbedaan antara ini. Ada orang mengatakan asal pergi ke masjid berarti dia mukmin. Padahal belum tentu. Belum tentu orang pada saat dia pergi ke masjid dia mukmin. Karena pada saat itu ya, bisa saja dia melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Karena berbuat kesyirikan itu tidak mesti harus di tempatnya berhala, di tempatnya patung. Bahkan ada bentuk syirik yang terjadi dan semua orang itu melihat kita dalam kondisi bentuknya orang beriman, tapi Allah menghukumi orang tersebut syirik. Itu terkait dengan niat ya. Terkait dengan niat, seseorang bisa menjadi musyrik dengan niatnya, sekalipun ya tentu syirik ini terbagi menjadi dua, ada syirkul akbar dan ada syirkul asghar. Masing-masing memiliki perbedaannya dan juga masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda.
Syirkul akbar yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar membatalkan semua amalan. Syiriknya di masalah menyembelih, semua ibadahnya batal. Makanya kalau dia mati dalam kondisi sedang berbuat syirkul akbar, masirhu jahannam, pasti. Kalau dia berbuat kesyirikan, satu saja kesyirikan, syirkul akbar, lalu mati, maka sholatnya, katakanlah dia sudah beribadah 50 tahun dengan khusyuk, di penghujung kehidupannya dia berbuat satu saja kesyirikan, batal semua ibadah yang pernah dia kerjakan. Jangankan kita, Nabi SAW saja diancam dengan bisa batal amalannya. Allah mengatakan apa dalam Al-Quran? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Siapa yang dikatakan la in asyrakta? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, makanya tawaran yang disebutkan tadi itu diturunkan bersama ayat yang kaitannya dengan hal tersebut. Ya, orang-orang yang menyembah selain Allah itu langsung membatalkan seluruh amalnya. Berbeda kalau dia syirkul asgar. Berbeda kalau syirkul asgar. Dan syirkul asgar ini juga ya perlu dirinci lagi, seperti ya mungkin banyak orang yang memasukkan kategori riya sebagai syirkul asgar. Ya, padahal di situ ada rincian, ada jenis riya yang masuk ke dalam syirkul akbar dan ada jenis riya yang masuk ke dalam syirkul asgar. Ada tafsilnya. Kalau riyanya orang-orang munafik, yura'unan nas, yang semuanya riyanya orang-orang munafik, maka itu adalah riya yang masuk dalam kategori syirkul akbar. Semua amalannya riya. Adapun hal-hal yang masuk dan mengganggu keikhlasan orang beriman pada saat melaksanakan ibadah yang terjadi pada momen-momen tertentu, nah inilah yang masuk dalam kategori syirkul asgar. Dan apa hukumnya syirkul asgar? Ya, ada terjadi dua pendapat. Ada yang mengatakan tahta masyiatillah, dan ada yang mengatakan apa? Ya, tetap dihukum, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh dianggap enteng dia perbuatan seputar syirkul asgar. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu menyebutkan bentuk syirik secara keseluruhan, kabir wa shaghir. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan yang selain daripada syirik itu masih mungkin diampuni oleh Allah, masuk ke dalamnya al-kabair wa saghair. Tapi kalau masuk bentuknya syirik, ya, ini bagi para ulama yang memandang bahwasanya batal semua, ya, atau tidak diampuninya amalan, kaitannya dengan tidak diampuninya amalan, itu masuk ke dalam bentuk syirik besar atau syirik besar atau syirik kecil, syirik asbar. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir atas ajakan yang mereka ajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersepakat terhadap hal tersebut. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya, bentuknya di sini bentuk fi'il dan bentuknya mudhari'. Artinya apa yang aku sembah sekarang, ya, dan akan datang, kalian tidak akan menyembahnya. Jadi bentuknya nafi. La a'budu ma ta'budun. Ya, bentuknya masuk ke dalam bentuk mudhari' yang sekarang dan juga yang akan datang.
Wala antum abiduna ma'bud, dan kalian tidak menyembah atau tidak menjadi yang menyembah apa yang aku sembah. Ya, bentuknya di sini bentuk jumlah ismiyah. Tadi jumlah fi'liyah yang kaitannya dengan zaman, kemudian datang dengan bentuk jumlah ismiyah. Kemudian wala ana abidum ma'abattum, dan tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Lalu datang pengulangan, wala antum abiduna ma'abud, dan tidaklah kalian menjadi penyembah atas apa yang aku sembah. Ya. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Ya. Ayat ini atau kondisi yang disebutkan terkait sebabun nuzul ayat ini kurang lebih sama dengan apa yang diajak oleh orang-orang di zaman sekarang, orang-orang yang mengajak kepada penyatuan agama, takrib al-adyan, ya, dan juga mengatakan bahwasanya semua agama sama. Kenapa mereka mengatakan semua agama sama? Alasannya karena semua penganut agama itu meyakini bahwasanya sama-sama menyembah Tuhan pencipta, sama-sama meyakini Tuhan pencipta. Karena sama-sama meyakini menyembah Tuhan pencipta, maka katanya ya tidak perlu ada bentuk menyalahkan, masing-masing jalan saja dengan keyakinannya. Padahal ya, ucapan yang seperti ini ucapan keliru. Kita tidak pungkiri bahwasanya agama-agama yang dimiliki manusia selain Islam juga meyakini bahwasanya ada pencipta. Namun keyakinan ini tidak membuat seseorang itu menjadi beriman dan dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan mereka yang tidak berislam, orang Islam sendiri kalau hanya meyakini Allah sebatas Allah adalah pencipta, lalu dia tidak memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dia keluar daripada definisi seorang muslim dan keluar daripada hakikat seorang yang beriman. Apatah lagi semua orang-orang yang asli ya tidak mengatakan bahwasanya mereka itu muslim. Ya, makanya di situ para ulama kita ya, ketika membagi ada yang namanya tauhidur rububiyah, itu kaitan dengan keyakinan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu pencipta, Allah itu pemelihara kita semua. Dan keyakinan seperti ini di semua agama ada. Di semua agama ada. Apakah itu orang Nasrani? Ya, bahkan apalagi orang Nasrani dengan Yahudi. Mereka sama-sama masuk dalam kategori monoteisme yang meyakini ketuhanan satu. Tapi mereka menyimpang ketika menafsirkan satu itu, di situ mereka menyimpang. Makanya yang disebutkan di dalam ayat ini, lakum dinukum waliyadin, ini langsung mematahkan anggapan bahwasanya asal menyembah Tuhan yang sama-sama diyakini berarti benar. Ini anggapan yang keliru. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta telah menurunkan agama yang Allah Subhanahu wa taala itu hanya ridho disembah dengan cara tersebut. Boleh saja orang Yahudi, orang Nasrani, Hindu, Buddha meyakini bahwasanya mereka menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh orang muslim, bisa saja. Tapi apakah Allah ridho dengan cara mereka menyembah? Permasalahannya di situ. Mereka menjadi kafir karena mereka tidak menjadikan cara menyembah Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang Allah ridha. Karena Allah telah menyebutkan inna dina indallahil Islam. Cara yang Allah ridha, Allah disembah hanya dengan cara Islam. Cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini menjadi titik perbedaan yang tidak mungkin akan terjadi penyatuan agama.
Muslim tidak mungkin akan bersepakat dengan orang di luar Islam hanya disebabkan karena mereka mengatakan kami juga menyembah Sang Pencipta alam semesta. Bukan di situ titik permusuhannya, bukan di situ titik perbedaannya. Ya, kalau itu dari dulu juga para nabi dan rasul sudah memiliki titik persamaan dengan orang-orang yang mereka seru, bahkan yang mereka perangi. Mereka pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kepada kaumnya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Allah telah mengatakan, sekiranya kalian bertanya kepada mereka orang-orang yang kafir ini, man khalaqas samawati wal ard, siapa pencipta langit dan bumi? La yaqulunna, Allah pastikan bahwasanya mereka akan menjawab, Allah, pencipta yang menciptakannya. Sejak nabi dan rasul yang pertama diutus, semuanya meyakini bahwasanya Allah pencipta. Lalu kenapa para nabi dan rasul itu memerangi umatnya, mengajak mereka untuk beralih kepada tauhid? Karena mereka memiliki penyimpangan dalam bentuk ibadah yang mereka berikan kepada Allah. Itulah yang menjadi kewajiban dan tugas seorang nabi, seorang rasul, untuk mengajari umat cara menyembah Allah yang benar, cara mentauhidkan Allah yang tepat, bukan sekedar menyembah. Karena kalau menyembah semua merasa setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan apa? Ya, al-ibadatu la tusamma ibadat illa ma'at tauhid. Ya, ibadah itu tidak akan pernah disebut dan dikatakan ibadah kecuali dia ada tauhid di dalamnya. Siapapun yang menganggap dirinya sudah menyembah Allah tapi tidak menyertakan tauhid dalam ibadahnya, maka tidak akan pernah dianggap sebagai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang salat. Dia merasa sudah salat tapi dia tidak berwudu. 1000 kali dia berulang-ulang untuk melaksanakan salat, dia tidak akan pernah dihitung 1 kali melaksanakan salat. Kenapa? Karena dia tidak pernah datang dengan syarat yang menjadikan itu dianggap sebagai sebuah ibadah. Ya. Makanya ini ya, surah ini, surah Al-Kafirun, ya, merupakan salah satu dari 2 surah yang disebut dengan Suratul Ikhlas, dan Al-Ikhlas adalah At-Tauhid, surah yang menjadi ya, persaksian akan keyakinan seorang mukmin dan bentuk ibadah ya, seorang mukmin. Ya, tanpa 2 sisi ini ya, tidak sah keislaman dan juga keimanan seorang hamba. Ya, wallahu taala alam. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan manfaat kepada kita semua dari yang sudah kita sebutkan. Ya, kita cukupkan dan akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.